kita pilih insert, lalu kita pilih gambar dari komputer kita, yaitu from a file. Kita pilih gambarnya, kemudian insert, kemudian kita pilih view, kita aktifkan dulu guide-nya, garis putus-putus ini, lalu kita pilih insert, kita pilih pictures, kita pilih this device, kita pilih fotonya, kemudian insert, kemudian kita berikan bingkai, lalu kita pilih animation, kita pilih animasi untuk fade, kemudian kita pilih add animation, kita pilih grow shrink, kita pilih lagi add animation, kita pilih lagi grow shrink, kita tutup dulu yang ini, kita pilih animation pen. Untuk animasi yang pertama kita pilih start with previews, kemudian untuk animasi yang kedua kita pilih segitiga kecil ini, kita pilih effect option. Untuk size nya kita berikan 60%, kemudian enter. Lalu untuk smooth end kita berikan 2 detik, kemudian kita ke timing, startnya kita rubah ke with previews, kemudian oke. Kemudian untuk animasi yang ketiga kita klik segitiga kecil, kemudian kita pilih effect option. Untuk size nya kita ganti menjadi 140, kemudian enter. Untuk smooth end kita ganti jadi 2 detik, lalu kita pindah ke timing. Untuk startnya kita ganti after previews, kemudian oke. Kemudian kita akan menduplikat slide pertama, kita klik kanan, pilih duplicate slide, lalu kita klik gambar ini, kita ke animation pen nya, kita klik segitiga ini, kita pilih remove, kemudian kita klik lagi gambarnya, kita pilih format. Untuk lebarnya kita ganti saja jadi 6 cm, kemudian di enter, kita atur misalnya di sini, kemudian kita klik kanan lagi slide kedua, kita pilih duplicate slide, kita pilih insert, kita pilih pictures, kita pilih this device, lalu kita pilih fotonya misalnya yang ini, kemudian insert, kita berikan bingkai, kemudian kita klik di slide 1, kita klik dulu gambarnya, kemudian kita pilih animation, kita pilih animation painter, lalu kita kembali ke slide 3, kita klik di gambar ini untuk mengcopy animasi pada slide pertama, kemudian kita klik kanan pada slide ketiga, kita pilih duplicate slide, lalu kita klik gambarnya, kita klik segitiga hitam ini, lalu kita pilih remove, kita klik lagi, lalu kita pilih format. Untuk lebarnya kita ganti dengan 6, kemudian kita enter, lalu kita atur. Lakukan hal yang sama pada slide-slide berikut, seperti pada slide 1, 2, dan 3 serta 4. Setelah kita memasukkan 4 foto, langkah selanjutnya adalah kita copy lagi yang
slide ke-8, kita duplicate slide, kemudian kita atur foto-foto yang kecil ini sesuai selera kita. Saya akan membuatnya terlihat secara acak. Caranya yang ini saya turunkan ke bawah, lalu yang ini saya naikkan ke atas, yang ini saya turunkan ke dari bawah, dan yang saya naikkan ke atas. Kemudian kita blok dulu semua foto-fotonya. Kita pilih format, kita rubah ukurannya jadi 4, kemudian enter. Kita klik di luar dulu untuk menonaktifkan, kemudian kita atur dulu yang bagian atasnya dan bagian bawah, lalu kita blok seluruh fotonya. Kita pilih align object, lalu pilih distribute vertikal, jadi semua foto jaraknya sama. Kemudian kita pilih insert, kita pilih pictures, kita pilih this device, kita masukkan foto yang akan kita gunakan, kemudian insert. Kita bisa mengatur ukuran fotonya. Kemudian kita berikan bingkai, lalu kita pilih animation, kita pilih wipe, kita rubah arahnya dengan klik tanda panah kecil di bawah ini, tanda panah hitam. Kita pilih from left atau dari kiri ke kanan. Kemudian kita rubah pada startnya, kita pilih with previous. Durasinya kita bisa naikkan, misalnya kita buat 1,5. Kemudian kita bisa menduplikat slide 9, kita klik kanan lalu pilih duplicate slide, kemudian kita hapus dulu fotonya. Kemudian kita atur peletakan foto-foto kecil ini, kita buat agar terlihat seperti acak. Yang pertama kita taruh di bawah sini, lalu yang paling bawah kita taruh paling atas, yang ini kita taruh di sebelah sini, lalu yang ini kita taruh di sebelah sini. Kemudian kita blok semuanya, kita pilih format, kita pilih align object, lalu kita pilih distribute vertikal, kemudian kita pilih insert, kita pilih pictures, lalu this device, kemudian kita bisa pilih fotonya, lalu insert. Jika ukuran foto terlalu besar, kita bisa crop, kita pilih crop, lalu kita geser garis hitam ini agar kiri kanannya seimbang. Kemudian kita crop, kita kecilkan sedikit. Kemudian kita kembali ke slide 9, kita aktifkan fotonya, lalu pilih animation, pilih animation painter, kita kembali ke slide 10, kemudian kita klikkan di fotonya untuk mengcopy animasinya. Lalu kita duplikat lagi slide 10 dengan mengklik kanan, lalu pilih duplicate slide, lalu hapus fotonya. Kita bisa mengatur fotonya sesuka hati kita. Misalnya ini saya tempatkan di sini, kemudian yang ini ke sini, ini ke sini, dan yang ini ke sini. Lalu kita blok dulu semuanya. Kita pilih format, kita pilih align object, lalu kita pilih distribute horizontal, jadi jaraknya sama antar fotonya. Kemudian kita pilih insert, kita pilih pictures, kita pilih this device, kita pilih fotonya, lalu insert. Kita bisa crop dulu, kita potong sampai sini agar seimbang kiri kanan, kemudian kita crop, lalu kita perkecil ukurannya, kita atur jarak
atas dengan bawahnya. Lalu kita pilih align, kita pilih align center. Lalu kita copy lagi slide yang 11, kita duplikat slide, kita kembali ke slide 10, kita klik gambarnya. Oh ya, ini kita belum beri bingkai, kita pilih format, kita kasih bingkai dulu. Kemudian kita pilih animation, kita pilih animation painter, lalu kembali ke slide 11, kita klik pada fotonya, kemudian kita pilih format, kita kasih bingkai, lalu kita copy lagi slide yang ke-11, kita pilih duplicate slide, kita hapus dulu fotonya, lalu kita bisa mengatur foto-foto yang kecil ini sesuka hati kita. Saya akan memperbesar dulu, lock dulu semuanya, lalu pilih format, kita ketikkan saja 6 cm itu luarnya, lalu enter. Kemudian kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita pilih insert, kita pilih pictures, kita pilih this device, kita pilih fotonya, lalu insert. Kita bisa kecilkan sedikit, kita pilih saja align objects, lalu align center, kemudian pilih lagi align middle, lalu kita kasih bingkai, kemudian kita pilih animation, kita pilih shape, kita klik dulu segitiga hitam ini, kita pilih plus, kemudian kita rubah startnya menjadi with previous, kita cek kembali arah animasinya untuk slide 9 udah betul, kemudian untuk slide 10 kita rubah, kita buat dari kanan ke kiri, kemudian untuk slide 11 kita buat dari bawah ke atas, jadi kita pilih from bottom, kemudian kita copy slide 12, kita pilih duplicate slide, kita hapus saja dulu foto-fotonya, kita blok seluruhnya, kemudian kita delete, kemudian kita pilih insert, kita pilih shape, kita pilih rectangle, kita gambarkan di sini, kemudian kita klik kanan, kita pilih format shape, kita pilih gradient fill, untuk stopnya kita buat 3 saja, yang ini kita hapus. Stop pertama kita beri warna misalnya biru, yang ini kita buat transparansinya menjadi 30, kemudian stop kedua kita buat transparansinya menjadi 100, dan stop ketiga kita buat juga jadi 100. Kemudian kita akan memasukkan animasi, kita pilih animation, kita pilih add animation, kita pilih tools, kita atur startnya, kita pilih with previous, lalu kita pilih animation pen, kita pilih segitiga kecil ini, kita pilih effect option, lalu kita pilih timing. Untuk repeatnya kita jadikan until end of slide, kemudian oke. Kita hapus dulu garis tepinya, kita pilih no line, kemudian kita copy shape yang pertama, kita tekan saja Ctrl D, kita ganti warnanya. Jadi untuk stop pertama transparansinya kita buat 100%, stop kedua kita biarkan 100%, dan stop ketiga kita ganti warnanya menjadi biru muda. Kemudian transparansinya kita naikkan jadi 30, lalu kita naikkan, kita buat berhibrid antara shape pertama dan shape kedua. Kemudian kita akan menambahkan ornamen, kita pilih saja insert,
kita pilih shape, kita gambarkan ini misalnya bintang yang 16 ini. Kita tekan tombol shift, lalu kita gambarkan di sini. Kita perbesar dulu. Kemudian kita klik titik kuning ini, kita tarik ke dalam. Lalu warnanya kita ganti. Kita pilih gradient fill. Tipenya kita ganti menjadi radial. Lalu untuk directionnya kita ambil yang from center. Kita hapus saja untuk yang di tengah, jadi kita bikin 2. Kemudian yang ini kita ganti jadi biru muda. Lalu yang ini untuk kedua kita ganti menjadi putih. Kita tambah transparansinya menjadi 30. Kemudian kita pilih no light. Lalu kita akan memberikan animasi. Kita pilih animation. Kita pilih add animation. Kita pilih line. Kita atur animation pen-nya. Kita pilih start with previous. Kemudian kita pilih back option. Untuk smooth end kita tambah menjadi 2. Smooth start kita biarkan saja begitu. Lalu kita centang auto reverse. Kita pindah ke timing. Durasinya kita tambah menjadi 3. Kemudian repeatnya kita buat until end of slide. Kemudian oke. Lalu kita copy dulu. Kita tekan saja Ctrl D banyak 2 kali. Yang ini kita tutup dulu. Lalu kita buat tampilan normal. Lalu salah satu ornamen kita tempatkan di sini. Kita rubah arah pergerakannya. Kita klik dulu panah merah ini. Setelah menjadi titik merah atau lingkaran merah kecil, kita tempatkan di sini. Lalu untuk ornamen yang kedua, kita klik, lalu kita tempatkan di sini. Lalu ornamen yang ketiga kita biarkan di sini. Kita klik segitiga merahnya, kita tempatkan ke bawah sini. Kemudian kita bisa mengatur delay untuk masing-masing ornamennya. Misalnya yang ini kita atur delaynya misalnya 0,25. Lalu yang ini delaynya 0,50. Lalu yang ini 0,75. Kemudian kita blok ketiga ornamen ini. Kita pilih format, kita pilih send backward, kita pilih send to back. Kita aktifkan salah satunya, lalu kita tekan Ctrl A, lalu kita klik kanan, kita pilih copy, kita menuju slide 12, kita paste di sini. Lalu slide 11 kita paste juga, slide 10 kita paste. Lakukan cara ini untuk seluruh slide. Setelah kita copy ke seluruh slide, kita kembali ke slide 13 atau slide terakhir. Kita pilih insert, kita pilih word art, kita pilih yang ini. Kemudian kita tuliskan misalnya terima kasih. Kita blok dulu semua. Lalu kita pilih home. Kita ganti jenis hurufnya, misalnya saya pakai yang ini, Behouse 93. Kemudian ukuran fontnya saya perbesar menjadi 96. Lalu saya akan merubah warnanya, pilih format, lalu text fill, kita pilih picture, kita cari gambar dari penyimpanan kita di komputer. Misalnya saya pakai yang ini. Kemudian insert, saya letakkan di atas. Kemudian kita pilih animation, kita pilih wipe, kita rubah arahnya dari kiri ke kanan atau from left. Untuk startnya kita buat with previous, lalu durasinya kita buat 5 detik. Kemudian kita copy lagi slide 12 ini,
kita klik kanan lalu pilih duplicate slide, lalu yang slide ke-14 ini kita naikkan ke atas, jadikan slide pertama. Kita ganti teksnya, misalnya liburan di Toraja. Kemudian kita akan memasukkan transisi. Kita aktifkan dulu slide ketiga, kemudian kita tekan tombol kontrol, kita pilih slide ke-5, slide ke-7, ke-9, kemudian ke-10, ke-11, 12, dan 13. Lalu kita pilih transition, kita pilih more. Setelah seluruh slide selesai kita buat, kita bisa menyimpannya dalam bentuk video. Namun sebelumnya kita atur dulu durasi tiap-tiap slide-nya. Caranya kita pilih yang ini dulu, slide sorter. Kemudian kita pilih transition. Kita klik after, yang on mouse-nya kita hilangkan saja. Kemudian untuk yang ini, slide pertama, kita bisa masukkan durasinya. Misalnya saja kita buat 3 detik. Lalu slide yang kedua kita buat misalnya 5. Slide yang ketiga kita buat misalnya 1. Lanjutkan ke slide berikut sampai seluruh slide terisi sesuai dengan atau berapa lama durasi yang kita inginkan. Kita bisa seleksi semua. Kita seleksi salah satu lalu tekan Ctrl A, lalu on mouse klik kita hapus centangnya. Kita kembali ke normal. Kita ke slide 1 dulu. Agar tampilan video kita lebih menarik, kita bisa memasukkan audio atau musik. Kita pilih saja insert, kemudian kita pilih audio. Kita pilih audio on my PC. Misalnya saya pilih saja yang ini, lalu insert. Kita bisa mengaturnya. Pertama-tama startnya kita ganti dulu menjadi automatically. Agar musik terus berputar walaupun berpindah slide, kita pilih play across slides. Kemudian kita pilih play in background. Bila slide-nya panjang atau banyak dan kita perkirakan bahwa musiknya atau lagunya sudah habis sebelum slide-nya selesai, kita bisa pilih rewind after playing. Setelah kita mengatur seluruh durasinya, kemudian kita pilih file, kita pilih export, kita pilih create a video. Di sini ada pilihan kualitas dari resolusinya. Kita pilih saja yang Full HD 1080 pixel. Untuk second span on each slide kita nolkan saja. Kemudian kita pilih create video. Kemudian kita bisa menyimpan di folder yang kita inginkan. Kita tuliskan nama filenya, misalnya liburan di Toraja. Lalu kita save. Di bawah ada indikator renderingnya. Kita tunggu sampai rendering 100%. Setelah proses rendering selesai, kita bisa membuka video di tempat penyimpanan kita. Ini adalah video yang baru saja kita buat. Kita putar dulu.
Semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.